Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. First of all, let's pray and thank unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, who have been giving us mercies and blessings, so we can stand and grant in this nice place in good situation and happy condition. Secondly, may salawat and salam always be our best prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, namely Islam religion. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, level 9 SMP Torik bin Ziyad Boarding School. Pada hari ini kalian masih akan mempelajari bab yang kelima dengan tema kurban atau udhiyah. Untuk hari ini kalian sudah atau akan sampai pada subbab yang ketiga. Di subbab yang ketiga ini kalian akan mempelajari tentang cara pembagian daging udhiyah serta hikmahnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara membagikan daging udhiyah, kemudian bolehkah berkurban dengan udhiyah yang daging udhiyah jantan atau betina, kemudian mana yang lebih baik, kemudian haruskah udhiyah, kemudian yang ketiga hikmah dari udhiyah itu sendiri. Ya, apa sih hikmah setiap tahun kita nyembelih hewan kurban terus? Apa hikmah dari udhiyah ini? Oke, lanjut kita masuk ke materi. Kalian konsentrasi ya. Sekarang kita masuk ke ketentuan pembagian daging udhiyah. Ketentuan-ketentuan yang pertama yang harus kalian ketahui adalah apabila udhiyah tersebut bersifat nazar. Kalau nazar ini hukumnya wajib dilaksanakan maksudnya. Nah, contoh dari nazar ini misalkan kalian bernazar, jika saya lulus dari kelas 9, maka saya bernazar ingin menyembelih hewan ternak ya, ingin menyembelih hewan ternak berkurban atau udhiyah ya. Menyembelih kambing atau sapi atau unta ya. Maka jika dia lulus dari kelas 9 ya, dia harus menyelesaikan nazarnya tersebut, membeli hewan kurbannya, hewan udhiyahnya, kemudian menyembelihnya seperti itu. Maka itu wajib dilaksanakan. Nah, untuk yang sifatnya nazar ini, maka dagingnya ya tidak boleh dia makan. Ayah bundanya nggak boleh, adiknya nggak boleh, seperti itu ya. Dilarang makan walaupun sedikit. Tapi harus dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin ya. Kemudian selanjutnya ketentuan pembagian udhiyah, jika udhiyah ini yang sering kita laksanakan di Idul Adha ataupun hari-hari tasyrik ya, maka ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Maka pembagiannya adalah sepertiga untuk mudhahi atau yang berkurban ya. Jika kalian di Idul Adha kalian berkurban atau menyembelih hewan udhiyah ya, kalian membeli hewan udhiyahnya kemudian menyembelihnya ya, maka sepertiganya untuk kalian, untuk mudhahinya yang berkurban. Kemudian sepertiganya untuk fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Kemudian sepertiganya untuk tetangga atau sahabat atau kerabat ya. Jadi sampai di sini kalian wajib paham ya perbedaannya, kemudian cara pembagiannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya, apakah boleh membagikan daging udhiyah dalam bentuk sudah dimasak atau dalam bentuk matang, tidak mentah lagi? Maka harus dirinci dulu. Rincian yang pertama, daging udhiyah pada dasarnya harus dibagikan dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan masak. Ya, ini yang disepakati oleh para ulama. Karena hak penerima daging udhiyah itu adalah bukan hanya memakannya, tapi juga memiliki daging udhiyah tersebut. Kemudian rincian yang kedua, jika memang ya ingin membagikan dalam keadaan masak, maka prosentase dagingnya itu harus lebih banyak yang mentahnya daripada yang telah masak. Misalkan di daerah kalian ya ada beberapa fakir miskin ya, maka persentasenya 90% ya, persentase daging mentahnya itu harus lebih banyak. Misalkan 90%.
atau 80% atau 70%, seperti itu. Kemudian yang masaknya, ya, yang telah masaknya 30%, 20% atau 10%. Intinya yang daging mentahnya itu lebih banyak. Kemudian udhiyah hewan jantan atau betina, atau lebih baik betina atau jantan, ya. Maka rinciannya adalah yang pertama, udhiyah dengan hewan jantan atau betina itu dibolehkan. Mau betina boleh, kambing betina boleh, kambing jantan boleh, domba betina boleh, sapi jantan boleh, seperti itu. Ya, kemudian rincian yang kedua, tidak ada keutamaan dalam memilih hewan jantan ataupun betina, ya, seperti itu. Tapi yang paling utama adalah hewannya itu, hewan udhiyahnya itu sehat dan juga tidak cacat, tidak sakit, ya, seperti itu. Kemudian rincian selanjutnya, hikmah dari udhiyah itu sendiri. Ya, hikmah yang pertama adalah menambah keimanan kalian dan ketakwaan kalian, karena udhiyah ini bukan hanya nyembelih saja, tapi di situ ada sebuah ibadah, ya, sebuah ibadah yang kalian laksanakan setiap tahun menyembelih hewan udhiyah. Kemudian menambah rasa syukur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, ya, kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian. Jadi cara menambah rasa syukurnya dengan membeli hewan udhiyah, kemudian disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu atau fakir miskin. Kemudian yang ketiga, mewujudkan rasa ta'awun, rasa saling tolong menolong antara si kaya dengan yang tidak mampu, seperti itu. Ya, sehingga terjadi pemerataan ekonomi, sehingga yang menikmatinya bukan hanya orang-orang yang mampu, tapi yang tidak mampu juga dapat menikmati hewan udhiyah. Kemudian yang keempat, menguatkan tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi memperkuat tali rasa kasih sayang, rasa saling mencintai antar sesama umat muslim, karena di dalam udhiyah ini ada sosialnya, ya, ada sosialnya karena kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mampu, kemudian membagikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang kelima, pemerataan ekonomi, karena di situ ada jual beli, ya, yang menjual adalah yang memiliki hewan udhiyahnya, sedangkan yang membeli adalah mereka yang ingin melaksanakan udhiyah itu sendiri, ya. Jadi ada pemerataan ekonomi, ada jual belinya di situ. Kemudian melestarikan ajaran Rasulullah SAW, yang dari ajaran Rasulullah ini adalah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada pahalanya, bukan hanya sekedar menyembelih, tapi ada pahalanya, ada ibadahnya, ya. Karena ibadah itu bukan hanya di dalam masjid seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, tapi di luar masjid itu juga ada ibadahnya. Salah satunya adalah udhiyah. Oke, anak-anakku yang soleh dan cerdas, sampai di sini dulu pelajaran udhiyah kita pada hari ini. Semoga ilmu kalian tambah berkah dan juga tambah banyak, dan hari kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, see you again, ilal liqa. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.